you and that 12th round he bit down. That's old school type of stuff right there. I didn't think he was going to do it like that. To start a 12th round, but it's just them. And it's just 100 people here in a COVID-protected bubble. The Chamber of Truth. I think I know the answer to this question, but do you have any thought, inclination to give him a rematch? For what? Fuck him. Hey, I'm the king now. You know what I mean? I've always been the king. In the boxing, I only on the legacy. On the legacy. Thank you. Good body shot. Right in the center of the ring. And Ramos goes down. Lomachenko scores the knockdown. Well, they're not in there getting hit, Max. Right, sending them out here for this. So it's easy to be brave when you're not getting hit. Teofimo Lopez mengatakan bahwa dia tidak akan bertarung ulang atau rematch dengan Vasily Lomachenko karena dia masih percaya bahwa dia tidak akan diberikan pertarungan kedua dengan petarung Ukraina tersebut jika saat itu dia kalah darinya. When I had got in my rematch, the whole thing is all about respect. I didn't get my respect, I didn't get my fair share, I didn't get my fair share in the money as well. Fans telah meminta Teofimo untuk melawan Lomachenko dalam pertandingan ulang karena ada banyak pertanyaan tentang hasil skor pertarungan mereka pada bulan Oktober tahun lalu. The takeover, Teofimo Lopez. Apakah Teofimo pantas menang ataukah kemenangan tersebut diberikan kepadanya secara cuma-cuma karena dia adalah petarung muda yang sedang populer saat itu? Banyak yang mengatakan bahwa sekarang Teofimo Lopez telah berubah. Uang yang diperoleh Teofimo Lopez dari pertarungan Lomachenko tampaknya telah mengubah kepribadiannya. Dia sekarang berbicara lebih seperti pembicara ataupun politisi motivasi daripada seorang pejuang. Kedengarannya dia tidak akan berada di ring tinju terlalu lama, terutama jika dia bertahan dengan ide untuk naik ke level 140 untuk menantang sang jawara tak terkalahkan Josh Taylor. Sangat menarik memang bagaimana satu kemenangan atas Vasily Lomachenko dapat mengubah seseorang seperti hanya Teofimo Lopez ini. Kemenangan itu berdampak pada ego Teofimo dan juga motivasinya sekarang. You know, and I'm sure he don't want to kill me. You know, we say what we say, but at the end of it all, it's all about entertainment and giving the fans what they want. Teofimo menyatakan bahwa dia beralih ke hal-hal yang lebih besar dan lebih baik yang tampaknya tidak dia lakukan untuk pertarungan berikutnya saat akan melawan Josh Kambosos pada 16 Oktober mendatang. Itu pertarungan yang tidak akan lebih besar atau lebih baik daripada pertandingan ulangnya dengan Vasily Lomachenko, tapi itu adalah pertarungan yang aman bagi seorang Teofimo Lopez saat menghadapi Kambosos yang mempunyai rekor 19 kemenangan tanpa pernah kalah ini, karena dia tidak berada di kelas yang sama dengan Lomachenko dan dia tidak dianggap sebagai ancaman untuk mengalahkannya. Tentu saja, kemenangan Teofimo Lopez pada bulan Oktober yang lalu membuatnya menjadi juara kelas ringan yang tak terbantahkan. Akan tetapi, pertarungan itu lebih dekat daripada skor miring yang diberikan oleh juri untuk pertarungannya itu. Teofimo yang saat ini mempunyai rekor 16 kemenangan, 12 kemenangan KO tanpa pernah kalah, mempertahankan gelar kelas ringan IBF, WBA, WBC, dan WBO-nya melawan Josh Kambosos di Barclays Center di Brooklyn, New York, Amerika Serikat. Masalahnya jika saya kalah, apakah saya akan mendapatkan rasa hormat yang sama? Apakah saya akan mendapatkan hal yang sama? Tidak, sama sekali tidak. Jadi, sekarang orang harus menelan pil itu. Mengapa kalian tidak bisa menelan pil saja? Kami menuju hal-hal yang lebih besar dan lebih baik, kata Teofimo Lopez dalam menjelaskan bahwa dia tidak akan melakukan pertandingan ulang atau rematch-nya dengan Vasily Lomachenko. Teofimo mungkin mendapatkan pertandingan ulang jika pertarungannya berlangsung ketat atau jika juri menilai Lomachenko dengan cara yang sedikit aneh. Dan sepertinya Teofimo Lopez takut melawan Lomachenko lagi karena suatu alasan.
Melihat dari apa yang sudah diungkapkan oleh Teofimo Lopez, maka dimungkinkan Teofimo ingin bermain aman, dengan kata lain bahwa dia khawatir akan kalah dari Lomachenko. Meskipun itu juga belum tentu. Bagi seorang Teofimo Lopez, mungkin dia masih mau saja dan berani bertarung. Akan tetapi kita jangan lupa bahwa Teofimo Lopez dilatih oleh ayahnya yang tentunya punya peranan penting bagi seorang Teofimo Lopez untuk bertarung atau tidaknya. Dan tentu saja ayah bagi Teofimo Lopez akan mempertimbangkan dengan baik apakah pertandingan rematch dengan Vasily Lomachenko itu menguntungkan atau tidak. Ya, tentu publik ataupun pecinta tinju di seluruh dunia sangat mengharapkan adanya rematch antara Teofimo Lopez versus Vasily Lomachenko, karena sebagian besar masih penasaran akan hasil ataupun kemenangan dari seorang Teofimo Lopez ini. Tapi terwujud atau tidaknya pertandingan antara Teofimo Lopez versus Vasily Lomachenko yang kedua atau rematchnya itu tergantung dari kedua petinju ataupun promotor masing-masing.